Nah, kemarin juga disinggung sama Ibu, mungkin sekolah swasta ini kita bisa menganggarkan untuk beasiswa Betul. sekolah. Itu gimana tuh? Kan beasiswa selama ini juga tetap kita berikan. Ada program beasiswa untuk peserta didik untuk 3 kategori. 1 beasiswa prestasi, kedua tahfidz, ketiga beasiswa miskin. Nah ini juga sama, kita distribusikan kepada sekolah-sekolah swasta juga, gitu bukan ya? hanya negeri gitu kan. Nah artinya lebih jauh kalau keuangan pemerintah daerahnya bagus kan, sarana prasarana sekolah swasta juga bisa kita bantu gitu kan melalui APBD. Doakan saja APBD-nya membaik di Kabupaten Serang begitu. Mudah-mudahan. Misalkan gini, Kak Eng, ketika misalkan si masyarakat ini ada orang sekitar, tetapi kuotanya di sekolah yang terdekat itu penuh, itu seperti apa tuh? Gimana tuh? Nah iya, fenomenanya begini misalkan, seperti salah satu contoh, satu Ciruas. Satu Ciruas itu kemarin yang masuk itu di 800 meter. 800 itu dia masuk gitu, tapi 800 meter lebih dia nggak masuk. Karena misalkan kuotanya ada 500 siswa yang diterima. Nah berarti 501 itu tuh sudah tidak diterima ke belakangnya, peringkat berikutnya. Nah kemudian, nah itu tadi kita sampaikan sekolah-sekolah alternatif. Sekolah-sekolah alternatif kita sampaikan ini loh yang terdekat gitu kan, Bapak Ibu disekolahkan di sana. Karena gini, sekarang sekolah dan dinas pendidikan tuh harus bebas intervensi. Ya untuk kepentingan apa? Bayangkan oleh Panijar dalam ketentuan Juknis misalkan satu rombongan belajar satu kelas itu hanya diperbolehkan 32 siswa Maksimal. Nah kalau misalkan sekolah misalkan ada intervensi sembarangan memasukkan peserta didik jadi 40 misalkan. Iya, ada yang overload. Nah bagaimana misalkan proses KBM itu efektif, ya kan? Proses kegiatan belajar mengajar efektif sementara siswanya numpuk, gurunya juga kewalahan. Iya betul. Nanti, nah makanya sistem zonasi, sistem daya tampung yang maksimal untuk SMP itu 32 itu udah kita di situ mainnya gitu. Ini untuk kepentingan kita semua gitu. Jadi mohon masyarakat ini dipahami, tidak lagi misalkan menggunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam proses PPDB-nya gitu. Nah di situ kan biasanya di lokasi sekitar itu kan ada sekolah swasta nih. Betul. Nah kan orang itu cenderung, aduh ogah nih harus bayar nih kalau swasta, mendingan ke negeri. Apalagi kan sekarang kualitas negeri saya tahu udah mulai bagus nih kualitasnya nih. Nah ini gimana nih? Nah, ini juga tantangan, Pak Nijar, tantangan baik pemerintah daerah, dinas pendidikan, termasuk swasta itu sendiri. Bagaimana menyajikan standar pelayanan minimal di sekolah itu agar masyarakat percaya. Bagaimana swasta misalkan membangun trust kepada masyarakat. Seperti saya, contohnya punya anak, alamat saya di Cipocok, tapi saya sekolahkan anak saya usia kelas 3 SD itu di wilayah Cinangka. Kenapa? Karena saya memiliki trust kepada sekolah itu. Nah itu juga saya berharap di wilayah Kabupaten Serang sama bagaimana membangun trust itu kepada masyarakat agar ini calon peserta didik tidak menumpuk di salah satu SMP negeri, gitu kan? Nah, jadi termasuk nanti kan pembinaannya tetap ada di kita. Misalkan untuk mendapatkan bantuan DAK bangunan fisik, ya tidak ada pilah-pilah selama misalkan Dapodik Sarprasnya clear. Terus kemudian yayasannya secara administrasi memenuhi, nanti juga secara otomatis itu akan mendapat bantuan dari pusat. Jadi silahkan untuk sekolah juga sama harus berbenah diri nih, terutama memang sekolah-sekolah swasta.
Dinas Pendidikan akan mendampingi sekolah swasta juga dalam rangka ya perbaikan mutu pendidikan khususnya yang ada di Kabupaten Serang. Tapi di Kabupaten Serang sendiri peminatnya sekolah swasta gimana? Peminatnya memang kalau dikelompokkan masih banyak yang kemudian dia memiliki ruang kelas yang kosong, tapi peminatnya belum signifikan gitu ya, sehingga ya itu tadi bagaimana membangun trust, kualitas gurunya juga kemudian bagus sehingga masyarakat memilih anaknya disekolahkan di sekolah tersebut. Betul. Gitu. Nah, kemarin juga disinggung sama Ibu, mungkin sekolah swasta ini kita bisa menganggarkan untuk beasiswa. Betul. Sekolah itu gimana tuh? Kan beasiswa selama ini juga tetap kita berikan. Ada program beasiswa untuk peserta didik untuk 3 kategori. 1 beasiswa prestasi, kedua tahfidz, ketiga beasiswa miskin. Nah ini juga sama, kita distribusikan kepada sekolah-sekolah swasta juga, gitu bukan hanya negeri gitu kan. Nah artinya ya lebih jauh kalau keuangan pemerintah daerahnya bagus kan, sarana prasarana sekolah swasta juga bisa kita bantu gitu kan melalui APBD. Doakan saja APBD-nya membaik di Kabupaten Serang begitu. Mudah-mudahan. Nah dalam membangun komitmen PPDB itu yang kemarin sempat ada terlontar karena ini ternyata ada juga KPK sampai turun tangan nih. Ini maksudnya seperti apa nih KPK sampai turun tangan? Gini, KPK itu melakukan tindakan preventif atau tindakan pencegahan karena memang isu-isu PPDB ini menjadi isu seksi di kalangan masyarakat. Betul. Gitu kan, sehingga memang dipandang perlu KPK melakukan tindakan preventif, sosialisasi, ada rawan korupsi, termasuk kita juga sudah mendapatkan surat edaran, gitu, surat edaran dari KPK terkait dengan gratifikasi, pungli dan lain sebagainya. Nah, komitmen bersama kemarin, Pak Nijar, ini memperkuat posisi Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sekolah. Nanti surat edaran KPK ditempel di situ. Komitmen bersama dari Ibu Bupati, BPMP, Ombudsman, para pihak stakeholder yang terkait yang menandatangani di pihak ditempel juga di satuan pendidikan atau di sekolah. Jadi ketika nanti ada intervensi dari pihak manapun, mereka tahu oh ini larangan-larangannya gitu. Bahwa kita betul-betul komitmen. Untuk apa? Bukan untuk apa-apa, ini untuk kebaikan masyarakat kita bersama. Jadi jangan salah persepsi, jangan salah paham masyarakat. Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan memperketat dan kita akan selalu mengikuti regulasi itu untuk kebaikan bersama. Tujuannya bagaimana anak Bapak Ibu setelah masuk ke dunia pendidikan khususnya SMP bisa belajar dengan nyaman, dengan aman, dengan kondusif, dengan baik gitu kan, sehingga mutu pendidikan itu bisa dimaksimalkan di SMP khususnya di Kabupaten Serang. Begitu. Jadi memang pengawasannya sekarang berarti lebih masif. Lebih masif, ya? Termasuk inspektorat. Inspektorat juga akan melaksanakan monitoring pada saat pelaksanaannya. Kita sudah rakor dengan inspektorat, sudah membuat jadwal, dan nanti pada saatnya inspektorat akan turun ke lapangan. Oke, Kak Eng, ini kan tadi disampaikan kan pengawasan berarti kan semakin masif ya ke depan. Nah ini misalkan ini kita juga tidak mau ya ini terjadi. Misalkan ada terjadi pelanggaran di pihak sekolah. Nah ini sikap dari Dinas Pendidikan ini seperti apa nih Pak? Baik, terima kasih Pak Nijar. Jadi terkait pelanggaran yang mungkin terjadi di satuan pendidikan atau di sekolah, kita akan lihat dulu bentuk pelanggarannya seperti apa. Nanti kita akan sesuaikan dengan jenis punishment yang akan kemudian kita berikan ke apakah sisi administrasi atau misalkan ada pungli, misalkan kan nanti kita akan gratifikasi tadi karena sudah sesuai dengan ketentuan. Jadi kita akan sesuaikan dengan kesalahan apa yang dilakukan oleh panitia ya yang ada di tingkat sekolah, akan disesuaikan dengan itu tadi punishment yang akan diberikan kepada oknum yang memang melakukan di luar dengan ketentuan begitu. Iya, kemarin juga kan disampaikan Pak Kadis, memang kalau dari namanya ini segi administratif ya, administratif ini memang rawan terjadinya memang itu tadi pelanggaran tadi. Dan jangan segan-segan kepada masyarakat saya himbau ketika misalkan melihat
sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan di website online-nya penerimaan peserta didik baru SMP di Kabupaten Serang itu sudah ada kanal laporan. Tinggal buktinya disampaikan kepada kita, kepada kami, kita pasti akan tindak lanjuti segera. Tapi betul-betul valid datanya gitu ya, kita valid. Itu secara online. Bukti ya. Itu secara online. Kalau misalkan masyarakat menemukan secara offline, misalkan itu juga bisa disampaikan langsung kepada Dinas Pendidikan dan Kabupaten Serang, atau misalkan bisa langsung diserahkan bukti-buktinya kepada sekolah itu sendiri melalui kepala sekolah. Gitu. Jadi kita terbuka, transparan. Gitu. Nah, Pak, kan daerah Kabupaten Serang ini kan banyak yang di pelosok nih. Betul. Otomatis kan ini kan udah online, nah terjadi blank spot. Nah ini buat daerah-daerah yang blank spot ini ada pengecualian atau seperti apa nih? Betul. Jadi kita ini mengenal sistem online dan offline atau daring dan luring lah ya. Nah bagi sekolah-sekolah di perkotaan kita wajibkan untuk melakukan mekanisme secara online pendaftarannya. Tetapi bagi sekolah yang memang setiap tahun rata-ratanya daya tampungnya masih kekurangan, itu bisa dua mekanisme tuh, bisa online dan bisa offline langsung datang kepada sekolah dan membawa berkas yang dibutuhkan. Tapi nanti kemudian akan diverifikasi oleh panitia. Jadi ini kepada panitia juga jangan macam-macam nih. Saya sampaikan di panitia khususnya di sekolah agar mematuhi ketentuan yang berlaku. Verifikasinya harus betul-betul ketat. Jangan sampai nanti merugikan peserta didik lain gitu kan. Tidak ada keistimewaan, kita sesuai dengan aturan saja. Gitu. Kita coba berintegritas sekarang, jangan coba-coba, saya ingatkan. Kalau misalkan ada di luar ketentuan, kita akan lakukan tindakan sesuai dengan kesalahannya. Gitu. Ya pemirsa Camat TV ya, ini udah ada warning dari Dinas Pendidikan jangan macam-macam PPDB. Tapi alhamdulillah ya di Kabupaten Serang ini sejauh ini kondusif ya. Sejauh ini berdasarkan pengalaman tahun lalu, tahun lalu itu saya di Kabid SMP. Itu kecil sih, pengaduannya sangat kecil, ada tapi bisa diantisipasi gitu. Dan kemudian disampaikan juga nih Pak Nijal, daya tampung nih. Nah ini untuk rombel itu rombongan belajar maksudnya. Sekolah SMP itu negerinya ada 90 sekolah. Oh negerinya SMP 90. Negerinya ada 90 sekolah tersebar di seluruh kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Serang. Kemudian 114 sekolah swasta. Jadi banyak swastanya. Lebih banyak swastanya. Jadi totalnya ada 204 sekolah. Baik negeri maupun swasta SMP yang ada di Kabupaten Serang. Lebih banyak swasta. Dan kemudian daya tampungnya, daya tampung keseluruhan itu mencapai 22.912 calon peserta didik. Untuk kelas 7. Dengan lulusan SD itu. Nah, lulusan SD itu sekitar 27.000. Waduh. Sisanya kemana? Nah, sisanya ada ke MTS, ada ke pondok pesantren, dan ada yang ke yang lain-lain lah ya, sesuai dengan memang selera calon peserta didik dan orang tuanya. Terus kemudian rombongan belajarnya ada 716 kelas lah sederhananya. Rombel itu kelas. Jadi ada 716 dari 204 sekolah. 204 sekolah. Gitu. Jadi gini, fenomenanya Pak Nijar, di sisi lain kita ini tidak akan mencapai target. Betul, tidak sebanding. 22.000 ini tidak akan mencapai 22.000. Paling 17.000 atau 18.000. Oh gitu. Fenomenanya. Tetapi lebih banyak. Tapi di sisi lain ada beberapa sekolah yang overload. Yang kurang lebih 20 sekolah favorit itu, kata masyarakat dianggap favorit itu kan ada 20 sekolah, tapi sisanya 80% masih kekurangan siswa. Nah ini gimana nih? Nah itu makanya nanti yang tidak lulus di sekolah pilihan pertama nanti akan difasilitasi oleh kepala sekolah yang bersangkutan, memberikan daftar nama sekolah, nanti silahkan orang tua dan calon siswanya bisa milih di mana gitu. Ini sebagai langkah ya, solusi. Karena pada prinsipnya anak
usia belajar itu harus bersekolah. Iya, wajib sekolah. Wajib, ada undang-undang wajar Dikdas 9 tahun. Jadi wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Harus sekolah, tidak boleh ada yang tidak sekolah. Tidak boleh ada yang putus sekolah, dan Iya. itu sudah udah Ibu Bupati. Oh iya, Sih, udah itu. perintah Ibu Bupati, nggak boleh ada yang tidak sekolah begitu. Nah, berarti kan sudah ada bangun komitmen tadi Bapak ya. Sudah semua terlibat, ada kejaksaan, Iya. kepolisian, TNI, Polri ya. Polri, Sudah termasuk di dalam, ada ombudsman juga, KPK turun tangan ya, luar biasa nih. Tahun ini yang perdana ya Kabupaten Serang. Perdana Kabupaten Serang. Nah, sekarang Dinas Pendidikan ini untuk memastikan mengantisipasi terjadinya tidak akan terjadinya kecurangan itu sudah ada langkah-langkah antisipasi nggak? Yang pertama tadi secara maraton kita rapat koordinasi dengan inspektorat, kemudian dilanjutkan dengan penandatangan komitmen bersama dengan Ibu Bupati dan Porkompinda termasuk stakeholder yang lain. Terus kemudian dilanjutkan oleh Dinas Pendidikan memanggil kepala sekolah, menandatangani fakta integritas juga yang isinya itu harus patuh terhadap aturan, PPDB berjalan dengan lancar sesuai aturan dan akuntabel. Serta berkeadilan, gitu kan, gitu. Jadi itulah upaya-upaya yang kita lakukan dan sudah disepakati oleh Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah untuk bahwa proses pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun 2024 ini sesuai dengan aturan. Nah, itu. Ingat tuh pemirsa, sesuai dengan aturan. Oke. Hati-hati nih bagi pihak sekolah nih ya. Iya. Jangan main-main kalau soal main-main. pendidikan. Karena Gitu. Ibu Bupati ini sangat konsentrasi sekali sama pendidikan ya. Oke. Terutama ya tadi ternyata Kabupaten Serang juga sudah memikirkan program beasiswa untuk sekolah swasta. Betul. Ketika tidak tertampung oleh sekolah Sekolah negeri. negeri, Ini betul. luar biasa Pak Sekdis ya. Siap. Bincang-bincang kita ini padat, berisi, dan ini betul-betul mengedukasi masyarakat. Nah, ini terakhir nih Pak Sekdis sebelum Siap. kita tutup perbincangan kita. Ngomong Pak Sekdis dulu bukan titipan kan? Bukan. Dulu mah nggak ada sistem Oh, nggak zonasi. ada ya? Kalau dulu mah bebas aja. Bebas karena aja. dulu ngejar sekolah yang Yang paling dekat favorit aja, ya. favorit. Kalau dulu gitu ya. Ngalamin kan? Ngalamin, Sekolah ngalamin. favorit. Saya kebetulan sekolahnya di luar negeri, bro. Di swasta. Dia doang negeri nih. Oke Pak Sekdis nih, sebelum kita tutup perbincangan menarik kita tadi soal PPDB, ini makanya ini harus siap-siap ya. Tadi informasinya nanti akan Anda catat di sini tanggal berapa saja tadi tahapannya, termasuk pembukaan sampai verifikasi. Siap. Nah, nanti nih sebelum kita akhiri Pak Sekdis, Yap. ada pesan-pesan nggak buat masyarakat Kabupaten Serang khususnya yang mau melanjutkan pendidikannya anaknya nih? Baik, untuk pesan untuk masyarakat dari kami, dari pemerintah daerah Kabupaten Serang melalui Dinas Pendidikan, yang pertama orang tua segera koordinasi dengan sekolah terdekat, menanyakan perihal pertama persyaratan yang dibutuhkan, kedua kira-kira zonasi atau jarak dari rumah ke sekolah itu kemungkinan diterima atau tidak. Maksudnya apa? Agar nanti orang tua siswa bisa mencari alternatif lain untuk menyekolahkan anaknya di pilihan yang kedua. Yang ketiga, Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan atau sekolah dalam hal ini tidak menerima titipan. Kita bebas intervensi. Kita akan melakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena kita diawasi oleh BPK, oleh KPK, oleh BPMP, oleh inspektorat dan seluruh stakeholder yang terkait. Untuk itu saya berharap kerjasamanya dengan calon orang tua siswa agar hal-hal yang tadi saya sampaikan bisa dipahami seperti itu. Oke, berarti Pak Sekdis, sanksi ini juga berlaku bagi yang nitip ya? Betul. Oh, betul. ngeri kan? Mengerikan, makanya udahlah, jangan main-main lah. Udah pakai jalur yang normal-normal saja ya. Betul. Ikutin aturannya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh panitia PPDB. Jangan sampai melenceng karena nanti Anda sendiri yang akan tanggung akibatnya. Kita kan tidak ingin berurusan dengan APH. Ngeri, mengerikan. Oke Pak Sekdis, terima kasih sudah bincang-bincang. Terima kasih atas waktunya sudah menerima tim dari Cama TV. Sama-sama Pak Nijar, hatur nuhun. Sampai ketemu lagi, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi Pak di Amin. di Di lain kesempatan. di lain kesempatan di tema yang lebih
baik lagi. lebih hot. Lebih hot lagi ya. Oke, Pak Sekdis, terima kasih. siap. Mudah-mudahan Bapak sukses dan lancar. Amin, dan amin, selalu amin. diberikan kesehatan. Amin. Oke, pemirsa Camat TV, terima kasih. Siap. Jangan lupa bunyikan loncengnya, subscribe, like, share, and comment. Camat TV membangun, menginspirasi. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.